Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Allahu ghayatuna wa ikhlasu mabda'una wa islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu serta para pemuda yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan, secara khusus hadir bersama kita mewakili Pak Gubernur Kadispora Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Asep Sukma Mersi. Alhamdulillah wajahnya tidak asing bagi saya. Dia adalah satu di antara PNS Jawa Barat yang capetan berbicara. Kemudian juga ada Kesbang Pol Jawa Barat yang mewakili Bapak Dani Hadianto, ya. Juga dari Kodam 3 Siliwangi mewakili Pak Pangdam, Pak Kolonel Sigit. Juga mewakili Kapolda Jawa Barat Bapak Kombes Budi Wasono, dan juga hadir dari pimpinan partai politik, ya, pimpinan DPD Partai Demokrat Jawa Barat, kemudian DPW Nasdem Jawa Barat, DPW PKS Jawa Barat, serta ada tokoh perempuan kita Ibu Haja Siti Muhtar. Alhamdulillah hadir bersama kita semuanya. Ada kalangan pemudanya, ada KNP Jawa Barat, ada pemuda Persis, pemuda Muhammadiyah, dan juga pemuda Pancasila. Itu saja pemuda yang menggunakan Pancasila, pemuda Pancasila. Semua kita adalah Pancasila, insya Allah. Satu tentu tuan rumah, ya, Ketua DPR Jawa Barat, Kang Iman Budiman, serta seluruh jajaran PUI Jawa Barat, ya, mudanya, kemudian bonus PUI-nya, serta tentu yang baru saja dilatih, sudah dilatih, kan? Jawa Barat, insya Allah ini pemuda yang berjiwa muda, dan kita orang tua yang berjiwa muda, insya Allah. Karena insya Allah kalau jiwa itu tidak boleh tua, dilarang tua dan tidak akan pernah tua, meskipun merasa tua tidak pernah tua. Itulah jiwa, gitu ya. Karena sekalian, pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah anugerahkan untuk kita semua, khususnya tentu nikmat dan karunia yang paling besar, paling tinggi, yaitu karunia iman Islam, dan kita terpilih menjadi manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cerita nikmat tertinggi, itu nikmat tertinggi. Nikmat inilah yang akan menyebabkan kita punya kemungkinan besar, ya, bahkan insya Allah kemungkinan besar 100% masuk ke surga gara-gara iman dan Islam. Oleh karenanya ini harus dirasakan sebagai nikmat yang terbesar. Kita mengingat ini karena seringkali ada sejumlah persoalan, musibah, hutang, dan lain-lain. Seringkali nikmat paling besar itu dibilang. Padahal kalau nikmat yang paling besar disyukuri, insya Allah yang kecil-kecil, masalah kecil bisa terselesaikan. Dan sekalian, kalau tidak percaya silakan dicoba. Begitu, itu jiwa itu begitu situasi ini. Salam dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, ahli bait, para sahabat, ahli taulan, dan seluruh pengikut setia hingga akhir zaman. Insya Allah biidznillah kita semua menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekalian, tentu pertama bersyukur karena DPW Polda Jawa Barat menyelenggarakan halal bihalal. Inilah peristiwa Idul Fitri yang terpanjang di dunia. Tidak ada negara yang Idul Fitrinya panjang sepanjang Indonesia. Ini tradisi yang baik, ya, tradisi yang baik.
ya, atau mungkin bisa disebut dengan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah saya baca bisa dengar setuju. Al-'adah muhakkamah. Ini tradisi yang sudah menjadi hukum, tradisi yang sudah menjadi bagian dari kebaikan agama kita. Itulah Idul Fitri yang diperpanjang namanya halal bihalal. Insya Allah dengan halal bihalal ini tentu terbayang oleh kita. Idul Fitri itu dan halal bihalal terbayang oleh kita ada makan-makan. Itu paling pasti. Karena pada dasarnya Idul Fitri adalah Idul Akli Masyurbin. Jadi Idul Fitri itu adalah Id Akli Masyurbin, hari raya makan dan minum. Jangan terlalu dalam gitu ya. Serem banget pemahaman Idul Fitri, sederhana saja. Idul Fitri adalah kembali makan dan minum. Makanya kalau halal kurang bagus makan minumnya kurang pas. Harus bagus makan minumnya karena sederhana, urusan kita itu urusan makan dan minum. Kegembiraan, persahabatan seringkali dimaknai dengan makan bersama, mayor, botram dan lainnya. Sederhana sekali. Itulah kesederhanaan tapi maknanya sangat mendalam. Karena itulah bisa memaknai Idul Fitri sangat sederhana. Idul Fitri adalah ya kembali makan dan minum, selesai. Itulah Idul Fitri. Dan kita diperpanjang, ada perpanjangan biasanya namanya halal bihalal. Instansi pemerintah, swasta, ormas, LSM atau apa saja lembaga yang ada, perusahaan, BUMN, BUMD dan swasta, nampaknya kurang sah kalau belum halal bihalal. Masih ada yang mengganjal. Disebut Pemprov belum halal bihalal gitu. Udah, saya mau diundang. Pemprovnya, udah belum? Namanya sederhana. Sederhana anjuran Presiden RI. Kalau sederhana. Ada sekalian yang Allah muliakan. Sekali lagi, ini halal bihalal untuk ucapan yang perlu kita ucapkan meskipun terlambat tapi tidak ada kebaikan yang terlambat. Atau Allah minhum atau yang karim mina'idin wal faizin. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita yang lalu dan ibadah ke depan. Dan semoga kita masuk kategori na'idin, masuk kategori yang kembali, untuk dirikan kembali, ingin kembali, na'idin orang-orang yang kembali. Mudah-mudahan kita masuk kategori orang-orang yang kembali buka puasa, kembali makanan minum seperti biasa, termasuk kembali kepada kesucian, termasuk kembali kepada tempat yang paling suci, yaitu surga. Karena ternyata silakan dicek di kamus, al-fitr itu makna yang paling dalamnya adalah al-jannah. Ya. Al-fitr adalah al-jannah. Jadi fitru itu ternyata surga maknanya. Apa maknanya? Maknanya adalah Idul Fitri ini adalah prosesi di mana seseorang sampai pada kembali ke tempat asal yaitu surga setelah mengalami sebuah peristiwa penyucian jiwa namanya puasa Ramadan. Dari sekalian, mengapa? Karena pada hakikatnya kita mau surga. Hanya saja ada peristiwa yang terjadi pada ayah dan bunda kita, si Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam. Tapi jangan sampai ada yang menyalahkan beliau berdua, ya. Jangan sampai ada. Karena memang ya desain ilahiyahnya mau seperti ini. Buat peristiwa ya sudah jadi takdir ilahi, ada Siti Hawa dan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga yang sudah nyaman gitu, dan kita akan sejatinya di situ hidup kita ada godaan ya, dan godaan tersebut ternyata mengatasnamakan Tuhan, sehingga karena mengatasnamakan Tuhan, Nabi Adam itu gak panjang lebar, gak panjang cerita, pokoknya karena mengatasnamakan Tuhan langsung dia terima godaan tersebut dan dilanggar. Nah, ternyata sekalian itu godaan setan atas nama Tuhan, jadi nggak dikonfirmasi lagi karena atas namanya ya zat yang paling hebat yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang seringkali orang membawa orang hebat kan, saya urusan Pak Gubernur, padahal bukan, percaya lagi lain gitu ya. Di utusan gubernur saja, utusan presiden, pada nggak mau dipercaya gitu. Apalagi mengatasnamakan kalimat Tuhan kan. Karena setan itu menggoda Nabi Adam mengatasnamakan Tuhan, makanya dipercaya langsung. Nah ternyata pelanggaran terjadi, jangankan
pun dengan bohongkan. Karena itu kalau orang mau bawa nama gubernur, nama menteri, nama presiden, jangan dipercaya. Kan begitu ya. Dipercaya. Kita atas nama Tuhan pun harus dikonfirmasi. Terbukti ketika Adam di rumah masih tertipu oleh para iblis. Gara-gara itulah kemudian kita menjadi di dunia. Adam dan si Hawa diturunkan di dunia, dilemparkan ke muka bumi. Karena sekalian, padahal ya, kalau riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Adam itu di tempat yang berbeda, gitu ya, kemudian dua-duanya saling mencari, ketemulah di bukit Arafah. Gitu ya. Itu riwayat Israiliyat yang dibenarkan, jangan dibohongkan, terpuguh dibohongkan sih benar sih bohong. Makanya Israiliyat itu lah tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Kalau kita mendengar cerita Israiliyat, jangan dibenarkan, jangan juga disalahkan, dibohongkan. Gitu. Jadi Nabi Adam bertemu di Bukit Arafah itu peristiwa cerita Israiliyat. Karena ada cerita yang lainnya, yang katanya lebih kokoh ceritanya. Ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa itu sudah beranak pinak semenjak di surga. Jadi sebagai anak cucu Adam itu di surga lahirnya. Diturunkan ramai-ramai ke dunia, jadi diturunkan itu Nabi Adam, Siti Hawa dan anak-anak diturunkan di dunia. Di sebuah tempat ya sampai hari ini tidak tahu tempatnya di mana. Banyak peristiwa tersebut diriwayatkan dan riwayatnya kebanyakan Israiliyat. Yang penting kita dari dunia lah gitu ya. Nah ternyata Al-Fitr itu maknanya adalah sebagaimana yang panjang adalah surga, sehingga ketika ada kalimat Idul Fitri adalah kembali ke surga. Kira-kira setelah kita digembleng selama sebulan penuh berpuasa, kita ini suci kembali berkata ke surga lagi. Makanya jangan disia-siakan. Tapi kebanyakan menyanyiakan karena memaknai Idul Fitri ini maknanya itu berlebihan. Gitu ya? Akibatnya banyak opor, banyak gulai, banyak makanan, kemudian kekenyangan, dan kemudian ujian tanggal 2 bulan Syawal ketahuan siapa yang masa sholat subuh masih, siapa yang tidak. Jadi ujian keberhasilan Ramadan itu jangan jauh-jauh, lihat tanggal 2 bulan Syawal masih sholat subuh. Kelihatan kan itu? Dan sekalian yang Allah muliakan juga ya, Idul Fitri itu juga ada makna yang paling sederhana, makanan minum ada makna yang paling dalam, itu kembali berKTP surga ya. Mudah-mudahan kita semua insya Allah berKTP surga Islam yang mana. Dan sekalian yang Allah muliakan, mari kita hadirkan kemenangan dan kemenangan tersebut dengan kebahagiaan. Karena kita sudah berhasil menunaikan Ramadan dengan baik. Dan satu-satunya ibadah yang baru, yang wajib, sesuatu yang tidak ada di Ramadan, hanya salat, hanya puasa Ramadan. Salah karena seringkali memaknainya salah. Yang wajib hanya satu. Ketika Ramadan tiba, yang wajib hanya satu, yaitu berpuasa. Yang lainnya sunnah, termasuk tarawih 23 bagus. 23 atau 11? Ya, kalau saya terangkan nanti saya khawatir kembali ke 23 tapi tidak dilaksanakan. Berat ya. Nah nanti kalau saya terangkan 23 dengan 11 mana yang paling kuat? Wah pasti kita buat 23 ya. Sudah dilaksanakan akhirnya 11. Nah masalah. Itu namanya kalau antara 23 dan 48, maka jumhur Sanpos itu terlepas 23 mata jumhur. Mata minimalis 11. Kita kebanyakan pakai madhab minimalis. Itu hadis sekalian yang Allah muliakan. Jadi kalau ditanya salat tarawih 23 bagus, pasti jawabannya bagus. 11 bagus, pasti jawabannya bagus. Tapi kalau mana yang pilih, masih 11 itu. Wajah-wajah 11 kelihatan. Gak ada masalah, kan itu urusan sunnah. Yang penting kan puasa Ramadannya dan sholat di bulan Ramadan. Yang penting puasa tidak bocor, sholatnya utuh, sholat fardunya. Kan yang salah kalau tidak sholat isya kan begitu kan? Ya, jadi kalau tidak sholat tarawih 23 bagus, 11 bagus, tidak tarawih, tidak ada masalah. Jadi itu gak ada cacat moral, gak ada cacat akhlak. Manakala seseorang tidak tarawih di malam hari tidak tarawih, karena yang wajib adalah puasa Ramadan. Hanya ya cacat, itu mah lebih kepada pahala besar ditinggalkan. Gak ada cacat, gak ada dosa sama sekali. Saya ingin cerita ini supaya anak-anak muda memahaminya dengan mudah. Agama itu mudah kok. Yang sering mempersulit adalah perilaku kita sendiri. Adin yusrun
Wala yusyada hadzina ahad illa balagha. Agama ini adalah agama yang mudah banget, luar biasa. Tidak ada seseorang yang mempersulit agama kecuali dia akan terkalahkan oleh kesulitan yang dia bikin sendiri. Banyak orang yang merasa sulit beragama dibikin sulit benar. Padahal agama hukumnya asalnya adalah sifatnya, karakternya adalah mudah melaksanakan. Ya, makanya kata Allah di Al-Quran, ya walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah para penghuni surga dan mereka kekal di dalam. Kan hanya dua disebutkan, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh surga. Kan nggak ada yang sulit kan? Jadi mari kita maknai agama dengan mudah seperti ini, nyaman kan, gembira. Ya, karena tanda-tanda keberhasilan kita beragama adalah kita gembira, kita bahagia, dan harus bahagia. Bagaimana tidak bahagia gara-gara beriman kita di akhirat dapat surga, pasti bahagia. Gara-gara kita bersyahadat, kemudian gara-gara kita sholat dan kemudian ibadah wajib lainnya yang sederhana, kita ternyata beroleh pahala yang demikian dahsyat dan surga namanya. Gimana tidak bahagia? Akibat bahagia ingin menambah, yaitu sunnah-sunnah yang tambah-tambah gitu ya. Menjadi tambahan dari kewajiban-kewajiban kita. Begitu cara berpikir. Ya, saya ingin supaya pemuda baru punya pikiran seperti ini, karena kecepatan dakwah, kecepatan menyedarkan para pemuda itu harus cepat dan dibangun kemudahan itu. Karena bahaya banget kalau orang memandang Islam itu sulit, bahaya banget. Justru orang harus memandang Islam adalah agama yang mudah. Ya, ada seorang Arabi, seorang Arab perkampungan datang menemui majelis Rasul, bertanya. Di datangnya Mampang Mulina, datangnya paling akhir, tapi nanya duluan. Nanya tentang agama, tapi jawabannya luar biasa, mencakup segala urusan dan menggambarkan kemudahan Islam. Begini nanyanya, ya Rasulullah, dulani ala amalin idza amiltu dakhaltu jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku amal-amal yang jika aku melakukan aku masuk surga. Dasar kan kata hayang katanya. Kata hayang katanya surga. Orang kampung loh gitu. Orang kampung, enggak jelas pendidikannya, buta huruf. Tapi nanya, ya Rasulullah, tunjukkan padaku amal-amal yang jika aku melakukan aku masuk surga. Kan hebat banget pertanyaannya. Apa Rasul jawab? Apa jawab Rasul? Rasul menjawab. Kata Rasulullah, satu, tu'minu billah wala tusyriku bihi syai'an. Engkau beriman pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dua, wa tuqimus shalawat wal maktubah. Engkau dirikan salat fardu 5 kali sehari. Tiga, wa tasum Ramadan. Engkau puasa penuh di sebulan penuh bulan suci Ramadan. Empat, wa tu'ti zakat mafruḍah. Engkau bayar zakat fardu yang diwajibkan, yang difardukan. Satu iman gampang. Iman itu selesai dengan baca syahadat. Salat juga gampang. Karena 4 rakaat kali 2 menit kan 8 menit. 2 rakaat salat subuh kali 2 menit 4 menit kan gitu. Ya, lama-lama dengan update HP. Karena update kan dia salat subuh kan. Katakanlah pemula salat subuh. Rakaat pertama baca al-Ikhlas, Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, selesai. Rakaat kedua, inna a'tayna kal fasal dari tahun Indonesia ini kalau selesai. 2 menit selesai. Selesai. Bukankah mudah salah satu itu? Dari sekalian, hadirkan dengan cara pandang mudah, ternyata mudahnya seperti itu berdampak yang sangat luar biasa ya keselamatan akhirat kita. Hadirin sekalian, itulah uniknya Islam, mudah, jawaban Rasul juga mudah. Rasul hanya menjawab tentang urusan amal-amal yang akan berakibat surga, hanya iman pada Allah selesai dengan syahadat, salat 5 waktu, puasa Ramadan yang wajib, dan masuk dengan kami setelah ceritanya nanti. Ya, kemudian dan zakat kalau memungkinkan, kalau ada harta, kalau tidak harta tidak usah zakat kan? Ya, kemudian komentar si Arabi tadi, Arab kampung tadi, komentarnya adalah ya Rasulullah, ya Rasulullah, walau nafsi biyadihi la azidu ala dzikri wala anqus. Ya Rasulullah, demi zat yang jiwa kepada pada genggamannya, demi Allah yang jiwa kepada pada genggamannya, aku tidak akan menambah juga tidak akan mengurangi. Kalau untuk apa? Tidak usah hegan. Bahwa minum alewas kan? Nah, gitu. Maksud meninggalkan tempat alewas. Jadi datang belakangan hanya keluar, pulang keluar, cuma nggak ada berkat seperti itu. Cuma ada pengajian keluar berkat gitu. Di Indonesia ada tradisi bagus, kalau ada tuh makanan juga ketika pengajian ada berkat.
dalam suasana modern nggak ada berkat karena akan makan bersama nanti ya. Nah, makan bersama itu pengganti berkat. Kalau kiai makan bersama dia berkat juga iya. Yang kiai. Jadi sekalian yang Allah muliakan, yang unik adalah ketika orang tadi meninggalkan majelis Nabi, yang unik adalah kata-kata Nabi mau mengomentari orang tadi. Kata Nabi, man sarrahu ayam turun ila rajulin min ahli jannah fa yanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat sosok laki-laki ahli surga itu lihat orang ini. Kan para pensyarah hadis banyak membahas tuh. Apa iya yang orang cuma itu aja dikerjain 4 aja gitu. Ternyata jawabannya adalah jiwa manusia itu menikmati setelah ada kenikmatan. Menikmati nikmat berikutnya setelah ada kenikmatan yang sudah dinikmati. Ketaatan yang sebuah ketaatan ketika ditekuni pasti akan melahirkan ketaatan yang baru. Sebuah kewajiban ketika dinikmati pasti menjadi kewajiban yang baru. Sebuah kewajiban ketika dinikmati pasti mencari yang sunnah. Begitu. Jadi kata para pensyarah hadis ini, orang ini ketika sudah menikmati yang paling pokok pasti menikmati yang lain-lain. Cuma tidak mungkin seseorang menikmati yang sunnah-sunnah tanpa menikmati yang wajib. Dan kalau ternyata dia hanya menikmati yang wajib saja, juga sudah cukup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah gitu ya? Maksud saya adalah tolong anak-anak muda ketika menghadirkan Islam pada anak-anak muda di santri Indonesia dimudahkan seperti ini. Dibawa santai, dibawa santai tapi serius, sersan ya, sersan serius tapi santai. Nah, sekalian, saya ingin mengungkapkan urusan seperti ini karena ternyata urusan-urusan pokok belum selesai dari diri kita. Ini adalah pekerjaan kita semuanya, pemerintah maupun ormas, masyarakat sipil bersatu padu untuk menyelesaikan urusan-urusan kebangsaan, termasuk bagian dari urusan kebangsaan, urusan keagamaan. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ketika semua masyarakat beragama menjalankan agama dengan baik. Itu pasti. Termasuk untuk kaum muslimin menjadi komunitas terbesar di negeri ini menjalankan keislaman dengan baik. Di antaranya sholat 5 waktu. Ternyata Pak Asep urusan ini belum selesai. Tanggung jawab pemuda Pak Asep terus di Jawa Barat. Tanggung jawab mulai pemuda muslim dan sholat di Jawa Barat, Pak Asep tanggung jawab di antaranya. Dinas Dispora, bukan saja jadi kepala Dinas Dispora. Ya, coba perhatikan yang ada data dalam tahun 2019. Datanya menyebutkan bahwa muslimin di Indonesia yang sholat berjamaah, yang sholat 5 waktu berjamaah selalu ya 2% bahkan. Kaum muslimin di Indonesia yang sholat 5 waktu sering berjamaah di atas 3 kali rata-rata sehari, 7,7%. Jadi ini orang yang paling soleh di negeri kita. Ukurannya adalah sholat 5 waktu berjamaah selalu atau sering berjamaah. Ini paling soleh di negeri kita. Orang yang paling soleh di negeri kita lebih bagus persentase dibanding dengan di Turki. Di Turki lebih rendah. Lebih rendah orang-orang soleh di Turki dan ukuran sholat seperti tadi lebih rendah di Turki. Ya, nah sekalian jadi kalau kita masuk kategori itu, kita masuk kategori 2% dan 7,7%, digabung 9,7%. Nah, berikutnya ada data ketiga. Orang muslim di Indonesia sholat 5 waktu, kadang-kadang berjamaah, minimal sekali berjamaah sehari. Itu 29,2%. Lumayan lah sebenarnya. Inilah masyarakat yang sholat 5 waktu di Indonesia, kaum muslimin. 2% tambah 7,7% tambah 29,2%, 38,9%. Bukan ke atas 39% lah nawar. Itu benar nawar ya, optimis gitu. Ini hanya 39% masyarakat Indonesia yang sholat 5 waktu, baik selalu jamaah, sering jamaah maupun kadang-kadang berjamaah. Makanya harus gaul keluar tuh begitu. Coba gaul ke gang-gang gitu, masyarakat umum banyak yang perlu kita dakwahi dengan dakwah yang mudah tadi. Gitu. Ya kalau kita di majelis saling terus, ya sholat kabeh lah di situ. Lalu di tempat-tempat yang lain kan, di mana? Di Cina, Asep tahu lah sebelah mana gitu. Yang gua masih pada bangun, yang masih pada main remi, main macam itu kan lebih bagus. Boleh jadi ada tempat yang tidak pas, tidak bagus, tempat maksiat lebih banyak dengan kunjungan orang dibanding dengan majelis taklim. Itu kan gampang kita ketahui ya.
Makanya salah satu cara kita berdakwah adalah kita harus hadir dan mendakwahi masyarakat di negeri kita, dan kita harus masuk ke semua sektor dan semua tempat yang hadir. Masuk ke semua tempat, termasuk tempat-tempat yang sudah dicap sebagai tempat ya, masuk dan maksiat dan lain sebagainya. Harus masuk ke situ, karena mereka pun punya hak untuk mendapatkan ajaran Islam yang benar, dan mereka punya kesempatan untuk berislam secara benar. Ada sekalian lanjutkan ya, kan tentu masih mengandung tadi kan. Terus sisanya bagaimana? Sisanya ada 33,8% sering sholat, tapi gara-gara dia di perjalanan ke sholat, karena oleh PUI, oleh Pak Kasep belum diajari cara jamaah kosor, gitu ya. Nah, sholat, ada gara-gara perjalanan. Kan di perjalanan ada sholat perjalanan namanya jamaah. Kalau ilmu jamaah kosor itu masih aneh bagi masyarakat umum. Menuntut sholat dikatakan jamaah kosor atau jamaah dia. Pengajiannya belum sampai ke situ kelihatannya. Majelis taklim belum nyampe ke situ. Belum sampai wudhu kelihatannya. Nah, dan sekalian atau gara-gara kendurian ya, hajatan tidak salah. Nah, berikutnya ada 26,8% kadang-kadang sholat. Jadi ternyata yang kadang-kadang sholat ya, dengan yang sholatnya itu jamaah dan selalu jamaah, dan sering jamaah, itu masih banyak kan yang kadang-kadang sholat. Yang selalu jamaah dan kadang-kadang sering jamaah itu kan hanya 9,7%. Yang kadang-kadang sholat ternyata 26,8%. Yang sering sholat tapi masih bolong-bolong 33,8%. Yang tidak sholat sama sekali 0,4%. Inilah potret keislaman di negeri yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang Pancasilanya sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Demi untuk menegakkan sila ketuhanan yang maha esa, kita dakwahi masyarakat kita, khusus masyarakat Muslim, untuk melaksanakan agama yang baik dan benar, di antara salat 5 waktu. Belum beres. Yang sederhana belum selesai, gitu ya. Kalian sekalian yang Allah muliakan. Nah, saya kira itu isi halal-halal ya, bisa banyak-banyak untuk enak-enak saja, yang jelas ya, ternyata masuk surga itu insya Allah 99,99% akan masuk surga semuanya insya Allah, amin. Atau kata bayangkan, masih ada ragu 0, sekian persennya, 100% masuk surga insya Allah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas tulus dari hatinya, masuk surga. Gitu. Berarti sekalian, bagaimanapun amalnya, tentu akhirnya masuk ke surga. Memang ya, ada prosesi di akhirat nanti, ada orang yang beragam orang yang masuk ke surga langsung tanpa ke api neraka. Tapi ada orang yang beriman pada Allah, akibat amal perbuatan buruknya lebih berat daripada baiknya, maka harus dicuci di surga beberapa hari. Seharinya sama dengan 1000 tahun. Itu persoalannya. Makanya toh yang sekarang arah kata Maya sebenarnya beberapa hari. Itulah gagal paham matematika. Gagal paham matematika orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bisa terbang. Gagal paham urusan surga, gagal paham urusan neraka, gagal paham. Jadi mereka diancam api neraka kalau tidak beriman, mereka lantas masalah illa ayam ma'adudah kenalah hasukan neraka ini sama beberapa itu. Padahal satu poinnya sama dengan 1000 tahun gagal paham. Itu sahabat terbiasa orang Yahudi. Kita kena ulang-ulang ya. Meskipun orang kita sekali pakai pikirannya. Di sebuah negara ada pameran otak. Berbahasa Arab iklan pameran otak. Saya pernah bacanya. Atau ya saya ada bacanya. Pameran otak ya. Otak Eropa, otak Amerika $5. Otak Yahudi $3. Otak Arab dan Indonesia $10. Kunaon mahal can dipake sih itu. Urusannya adalah urusan kita menggunakan anugerah Allah berupa pikiran yang sehat atau tidak untuk kebaikan bangsa. Itu urusannya kan. Nah, inilah yang harus menjadi pikiran bersama, berpikir masa depan untuk kebaikan bersama, kesejahteraan bersama di dunia dan akhirat. Itu adalah sebuah amal soleh yang sangat besar. Lebih besar berjadi daripada amal-amal pribadi. Itulah amal sosial untuk masa depan. Disinilah ya, pentingnya kita berpikir besar
sebagai pikiran negarawan. Itu sebetulnya. Ya. Ada saya tadi habis sambutan di artis, isinya kan para rektor swasta, ya rektor-rektor universitas dan institut, ada kepala sekolah tinggi, ketua ya, sekolah tinggi ketua, ada direktur politeknik pada Bogor tadi. Saya bilang ada pertanyaan bagi para akademisi, mengapa di Korea itu banyak pekerjaan kurang pekerja, sehingga harus impor dari Indonesia dan negeri-negeri yang lain. Tapi mengapa di Indonesia banyak pekerja kurang pekerjaan? So, jawaban nampak. Saya akan jawab itu disebut pikir besar. Nah, kalau kita mulai berpikir besar urusan seperti ini, kita negarawan, kita akan berada masalah ke depan. Nah, orang punya pikiran besar seperti ini, dimanapun berada dia akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat ramai. Misal, karena orang yang berpikiran kecil biasanya asal saya, asal kelompok saya, yang lain terserah. Nah, itulah pikiran-pikiran yang bukan negarawan. Nah, tentu ucapan selamat kepada pemuda PUI. Silakan perluas jaringan ya di beragam tempat. Market share dakwah pemuda masih sangat luas, ya. Masih sangat luas luar biasa. Bahkan tantangan makin besar. Siapa yang gesit mereka akan dapat, gitu ya. Insya Allah tentu kita berharap pemuda PUI menjadi kelompok pemuda di Jawa Barat yang handal, yang menjadi kelompok ormas kepemudaan yang besar, gitu ya. Insya Allah, karena masyarakat Jawa Barat paling besar di antara masyarakat provinsi di belahan manapun di Indonesia. Penduduknya paling banyak, otomatis semuanya pun paling banyak. Maka terbuka ya, silahkan dibuka, karena basis kita ke depan kita yang kedua ya, pokoknya pemuda itu eksis di Jawa Barat dengan dua tanda. Yang pertama punya aset, mereka punya aset. Di mana-mana ada gedung, di mana-mana ada lahan. Di lahan tersebut dibangunlah sekolah, dibangun tempat usaha dan lain-lain. Pokoknya kalau ada lahan di situ ada kehidupan. Ya, makanya pemuda ke depan harus berbasis aset. Kalau bantuan-bantuan dari pemerintah nanti mudah-mudahan tolong sebagian jadi aset. Begitu ya. Tapi kalau dibantu pemuda PUI dapat bantuan tiap tahun ya. Atau 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Sekali asas pemerintah sudah ada. 2 tahun tidak masalah. Insya Allah akan jadi kebaikan. Yang kedua, basisnya adalah anggota, kader. Jadi kalau sebuah ormas itu ormas besar, apa tandanya? Ada aset, ada kader, ada anggota, itu tandanya. Perbanyak aset, perbanyak kader. Kita akan jadi terbesar ke depan, insya Allah. Insya Allah, 10 tahun ke depan PUI di Jawa Barat akan menjadi terbesar, insya Allah. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Ya. Saya tidak tahu tadi sudah ada bicara apa, mudah-mudahan tidak ada tumpang tindih. Ya, karena itulah keterlambatannya, bukan terlambat sengaja karena ada di tempat lain untuk juga harus dihadiri. Demikian, terima kasih. Bila yang dapat hidayah, terus apa? Yang hasil itu, ya belum itu, ya. Bila yang dapat hidayah, hadan Allah yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.